membuat sebuah video di mana video ini bertujuan untuk tugas UAS pemrosesan citra biomedis yang diajarkan oleh Bapak Sugianto Sulistiono, di mana pemrograman yang digunakan adalah efkir2.com yang telah dibuat secara online di web oleh Bapak dosen Sugianto Sulistiono. Dan berikut adalah tutorialnya.
Ya, baik, saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu pengolahan citra, di mana di sini ada suatu referensi dari Idawati Hestiningsih bahwa citra itu adalah gambar atau image. Citra menurut Kamus Webster adalah suatu representasi, kemiripan atau imitasi dari suatu objek atau benda. Misal foto sehari-hari seperti foto handphone atau kamera digital atau yang lain bisa dikatakan citra. Dan foto sinar X toraks mewakili keadaan bagian dari tubuh seseorang, misal MRI, foto ronsen, CT scan, dan lain-lain. Data dalam suatu file BMP mewakili apa yang digambarkannya. Nah, pengolahan citra adalah kegiatan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau komputer. Dan inputannya itu berupa citra dan keluarannya juga citra, tapi dengan kualitas lebih baik daripada citra masukan. Contohnya ini seperti suatu citra, warnanya kurang tajam, blur, mengandung noise, sehingga perlu ada pemrosesan untuk memperbaiki citra, karena citra tersebut menjadi sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan menjadi berkurang. Nah, sebenarnya ada beberapa pengolahan citra, yaitu satu, perbaikan atau modifikasi citra, image restoration untuk menghilangkan atau meminimumkan suatu adanya noise atau cacat pada citra. Image segmentation, yaitu elemen dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur. Dan image analysis, ini diperlukan ekstraksi ciri tertentu yang dimiliki citra untuk membantu dalam pengidentifikasian objek, dan lain sebagainya bisa dibaca di sini. Di sini terdapat suatu gambar di mana bermacam-macam bentuknya di pengolahan citra ini. Seperti ini, sebuah gambar hitam putih yang dia diolah menjadi hanya sebuah hologram saja atau histogram seperti ini. Dan ini pendeteksian tepi dari suatu objek, dan ini hasil dari perbesaran suatu gambar. Dan ini adalah menghilangkan suatu noise, sehingga dia harus di filter terlebih dahulu agar mendapatkan hasil gambar seperti ini. Yaitu image segmentation atau segmentasi citra untuk memisahkan objek minyak dengan laut. Gunanya untuk mendeteksi minyak yang tumpah dari kapal tenggelam di laut dari foto satelit. Itu hanya beberapa contoh saja. Dan ini adalah diagram blok untuk suatu pengolahan citra dan lain-lain, seperti histogram ini pengenal sidik jari dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tumor otak berdasarkan dari sisi citra biomedis. Pertama-tama kita membuka suatu aplikasi, di mana aplikasi ini bisa diakses secara online, yaitu efg2.com. Nah, pada website ini terdapat aplikasi di mana di efg2.com ada submenu yaitu Computer Lab. Kita klik. Nah, di mana pada Computer Lab ini terdapat sub menu yang digunakan untuk memproses suatu gambar dan sesuai kebutuhan.
Dan ini ada beberapa seperti rotate bitmap with scanline, slideshow, digital magnifying, pixel profile, aspect ratio, dan histo-stretch grayscale image. Dan untuk colornya sendiri bermacam-macam, ada color max, Maxwell triangle, color charts, color range, RGB colors, hue, saturation value, and palette lab. Dan ini beberapa submenu lainnya seperti graphics, mathematics, fractals and chaos, science and engineering, other projects, dan ada yang lainnya nanti sesuai kebutuhan. Tetapi saya di sini akan mencoba untuk melihat dari histogram dari suatu citra atau gambar. Nah, di sini terlihat adanya aplikasi, yaitu di mana aplikasi ini menggunakan Delphi 3 sampai Delphi 7, bisa diakses di situ, bisa digunakan di bahasa pemrograman tersebut, dan aplikasinya bisa di-download juga di sini. Nah, save file, kita klik pada histo-stretch grayscale application. That dan akan muncul seperti ini aplikasinya. Nah, sebelumnya saya akan mencari suatu gambar tumor pada browser Google. Tumor otak. Dan saya akan memilih ini. View image. Save. Create untuk mengambil gambar yang diinginkan. Masukkan gambar yang akan diperoleh. Nah, berikut hasilnya. Hasil dari ini adalah gambar asli, dan ini adalah hasil dari histo-stretch-nya. Nah, pada grafik histogramnya terlihat ada satu garis puncak yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwa pada foto ini puncak ini menunjukkan bahwa background lebih dominan, sehingga tidak terhitung suatu histogram yang begitu diperhatikan hanya histogram yang ini. Nah, karena yang tinggi ini adalah bisa kemungkinan ini adalah warna dari si background tersebut. Dan untuk histo-stretch-nya ini juga pada kisaran 0 atau 0,1 mungkin
atau 0,2 bisa terlihat bahwa ada satu puncak yang paling tinggi. Ini bisa diindikasikan bahwa ini background. Lainnya adalah objek, tingkat keabuan dari objek. Jika kita naikkan, apa yang terjadi? Jadi ini jika kita mengatur misalnya dia statistiknya, data statistiknya berubah, dia lebih lebar grafiknya. Kita kembali ke nomor 1. Nah, ini adalah citra dari tumor otak, di mana tumor otak adalah penyakit yang umumnya diderita oleh siapapun yang terjadi di anak-anak ataupun orang dewasa. Di mana tumor otak ini adalah penyakit yang mematikan bagi manusia. Dan pada tumor otak terjadi infark pada otak. Nah, dimana yang saya ambil ini adalah gambar dari tumor otak seorang anak yang dia tidak dapat mengontrol saraf tertawanya, sehingga dia sangat mudah sekali untuk tertawa karena terjadi terdapat tumor di otaknya bagian saraf